Ya, Bu, ya baik, silakan duduk. Iya. Duduk ya, Bu. Ya, baik, apakah sudah nyaman? Iya, Bu, lumayan. Baik. Dengan Mbak siapa namanya? Saya dengan Wihab Sajalah Sakinata, Bu, biasa dipanggil Ibras. Baik, saya sendiri dengan Mbak Ibu Masnatul Sada. Oh iya, biasa dipanggil siapa, Bu? Rina. Oh iya. Gimana keadaannya Mbak Nibras? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, alhamdulillah Ibu juga sehat. Apakah benar-benar nyaman duduknya? Ya, sudah nyaman. Baik. Mbak Nibras ada apa ya datang ke sini? Itu loh, Bu, saya ingin melakukan proses konseling, Bu. Saya ada yang saya kayak membaca resah gitu. Baik. Sebelumnya apakah Mbak Nibras pernah melakukan proses konseling? Oh, belum, Bu, ini pertama kali saya, Bu. Baik. Sebelum itu Ibu jelaskan dulu ya Mbak Nibras ya, apa Iya. itu konseling. Ya, silakan dijelaskan. Baik. Sebelumnya itu gini, proses konseling itu terdiri dari dua belah pihak, antara konselor dan konseli. Konselornya itu saya sendiri dan konselingnya itu Mbak Nibras. Ya. Jadi proses konseling itu proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi masalahnya itu diselesaikan oleh pihak konseli yaitu Mbak Nibras, dan saya sebagai konselor itu untuk sebagai fasilitator saja. Apakah Mbak Nibras sudah paham dengan proses konseling? Ya, sudah paham gitu. Jadi begini Mbak Nibras tenang saja. Dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Di antaranya itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak Nibras nanti itu bisa bercerita apapun dengan cara terbuka tanpa terkecuali. Jangan ada rahasia-rahasiaan ya Mbak Nibras ya, gak apa-apa, cerita aja semua keluh kesah Mbak Nibras. Dan di sini juga itu ada asas kerahasiaan, di mana nanti Mbak Nibras setelah semua yang diceritakan kepada saya itu nggak akan terbeberkan kebocoran ke forum-forum lain ataupun ke teman-teman Mbak Nibras, tidak akan, karena ini bersifat rahasia. Iya. Apakah Mbak Nibras sudah paham? Sudah, Ibu, sudah paham. Jadi begini, saya jelaskan dulu ya Mbak Nibras ya, kontrak proses konseling. Jadi dalam proses konseling ini itu berdurasi kurang lebih 45 menit. Iya. Tetapi ini nanti saya beri waktu kurang lebih 35 menit, 30 menit saja. Kalau seumpama nanti belum selesai, kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Iya. Apakah Mbak Nibras bersedia? Bersedia, Ibu. Baik, kita mulai saja ya Mbak Nibras ya. Iya, silakan dimulai. Baik, sebelumnya Mbak Nibras kesini tuh ada apa sih? Masalah apa sih yang buat Mbak Nibras konseling kesini? Itu, Bu, saya itu gini, Bu, punya teman. Nah, saya itu kan biasanya itu ngerjakan tugas nih, Bu. Nah, itu biasanya lumayan yang pertama sih, Bu. Tapi itu saya tuh biasanya itu dimintai apa? Contohan gitu loh sama teman saya, kayak saya boleh nggak nyontoh kayak gitu. Lah, saya itu aslinya itu nggak apa-apa, Bu, tapi itu kayak gini loh, saya udah capek-capek untuk mengerjakannya, lalu juga ya saya itu kan sambil kerja juga kan, jadinya itu bagi waktunya itu susah gitu loh. Untuk mengerjakan tugas itu kan butuh effort kan. Nah, sedangkan teman saya tambah seenaknya aja kayak gitu. Saya itu inginnya itu kayak kita bersama-sama saja gitu loh, tapi mereka maunya itu langsung yang event gitu loh. Jadi ceritanya saya itu gak bisa nolaknya, soalnya saya gak enakan. Selalu saya kasih gitu, Bu. Baik, Mbak Nibras. Jadi Mbak Nibras itu masalahnya itu nggak enakan sama temennya
bisa kan? Iya, nggak bisa Bu, ya apa gitu loh. Soalnya saya acara ya itu kebanyakan tak iyai, jadinya saya nggak berani. Apakah Mbak Nipres pernah menolak temannya Mbak Nipres? Nggak, mungkin pernah, cuma ya itu Bu, langsung kayak menjauhi saya gitu loh. Soalnya kan mungkin omongan saya itu nggak enak atau bagaimana gitu Bu. Berarti Mbak Nipres pernah mencoba untuk menolak, tetapi hati temannya Mbak Nipres tadi tersinggung gitu. Nah iya Bu, caranya agar nggak kesinggung itu loh, kayak mana gitu. Susah. Baik. Berarti Mbak Nipres ini orangnya asertif. Nanti Apa itu Bu? ya baik, nanti akan saya jelaskan ya Mbak Nipres ya. Jadi Mbak Nipres itu nanti itu kita selesaikan dengan cara teknik latihan asertif, di mana teknik ini itu bertujuan untuk melatih keberanian individu dalam mengekspresikan atau mengungkapkan perasaannya. Jadi untuk melatih ketegasan setiap individu dalam mengungkapkan perasaannya tadi, tetapi dengan cara yang sopan dan tidak melukai hatinya orang lain. Gitu Mbak Nipres, apakah Mbak Nipres sudah paham? Oh iya, saya paham Bu. Ya, jadi nanti kita akan latihan kayak Mbak Nipres itu gimana caranya untuk menolak temannya Mbak Nipres, tapi dengan cara yang halus tanpa melukai hatinya temannya Mbak Nipres. Baik, jadi bisa kita mulai. Sebelumnya Mbak Nipres ada perasaan yang mengganjal apa gimana? Apakah sudah nyaman? Iya Bu, saya ya itu Bu, agak gimana ya, resah gitu loh. Oh iya, ya, baik. Jadi habis ini langsung kita praktekkan saja ya. Kayak gini, saya itu anggap saja temannya Mbak Nipres yang mencontek Mbak Nipres, dan Mbak Nipres nanti bisa mengungkapkan keluh kesah yang dirasakan sama Mbak Nipres. Gitu. Iya. Kita mulai saja, mulai sekarang. Gimana Bu mulainya? Ya sudah, Mbak Nipres nanti itu kayak mengungkapkan rasa penolakannya Mbak Nipres itu gimana ke temannya Mbak Nipres. Anggap saja saya temannya Mbak Nipres, gitu ya Mbak Nipres ya. Tapi dengan cara halus, jangan langsung kayak melukai hatinya temannya Mbak Nipres, gitu. Ayo coba sekarang. Ya. Ini loh, aku kok gak mau nyentuh kamu. Soalnya kok ikulan. Gak tahu Bu, kayak mana? Saya tidak tahu Bu, makanya saya bertanya di sini Bu. Ya baik, nanti begini saja ya, kita bertukaran peran saja. Nanti saya yang sebagai Mbak Nipres dan Mbak Nipres sebagai temannya Mbak Nipres. Nanti saya contohkan bagaimana cara penolakan secara halusnya. Ya, bagaimana kalau bertukar peran? Jadi Mbak Nipres nanti sebagai temannya Mbak Nipres yang mau mencontek ke Mbak Nipres. Jadi saya ini Mbak Nipresnya, gitu. Baik, ayo silakan. Aku nyontek kok, kamu. Jadi saya sebagai Mbak Nipres ya. Iya. Jadi begini, maaf sebelumnya, saya sebenarnya mau untuk mengasih tahu kamu dan memberitahu kamu, tetapi bagaimana sebaiknya kalau kita mengerjakan secara bersama-sama tanpa kayak ada pihak yang terugikan. Jadi kita nanti bisa, saya tuh prihatin kalau nanti kamu itu kedepannya itu kita kan nanti kan pasti lulus secara bersama-sama, dan saya mau kita sukses secara bersama-sama. Jadi bisa kita kerjakan bersama-sama. Iya. Apakah Mbak Nipres bisa untuk mengungkapkan perasaannya seperti itu ke temannya? Saya coba dulu ya Bu, Ya, nanti baik. kalau Pak bisa dikoreksi. Ya, silakan sekarang Mbak Nipres untuk mempraktekannya. Iya, jadi saya tuh sebenarnya ingin mencontohi kamu, tapi itu loh, saya tuh gak enak. Aduh, gimana Bu? Ya, pelan-pelan saja, rileks saja Mbak Nipres. Memang susah untuk mengungkapkan perasaan sendiri. Iya, jadi saya itu ingin. Jadi begini ya Mbak Nipres ya, Ya, sebelumnya mohon maaf gitu. Iya, mohon maaf. Sebenarnya saya tuh ingin mencontohi kamu, tetapi saya tuh tidak bisa mencontohi kamu karena saya ingin kamu juga
bisa seperti saya begitu. Jadinya ayo kita kerjasama saja. Bagaimana kalau begitu? Bagus sekali Mbak Nipres. Mbak Nipres sudah bisa untuk mengungkapkan perasaannya sendiri. Tapi sebelumnya Mbak Nipres juga harus terus melatih dan kayak mengekspresikan perasaannya Mbak Nipres sendiri supaya besok kedepannya Mbak Nipres bisa mengendalikan itu semua dengan baik. Oh iya Bu, saya akan mencobanya ya Bu. Iya, baik. Dan Ibu berharap waktu Mbak Nipres keluar dari proses konseling ini, Mbak Nipres bisa menanamkan ke diri Mbak Nipres sendiri supaya Mbak Nipres itu bisa untuk mengungkapkan dan mengekspresikan perasaannya sendiri, gitu ya Mbak Nipres? Iya begitu Ibu. Dan Ibu juga berharap Mbak Nipres sering-sering latihan di rumah ya Mbak? Iya, saya akan mencoba berlatih sendiri. Iya, supaya Mbak Nipres itu bisa gitu loh mengondisikan perasaannya Mbak Nipres sendiri, Iya. agar teman Mbak Nipres itu juga bisa mengerti perasaannya Mbak Nipres gimana. Iya Bu, benar sekali Bu. Sebelumnya apakah Mbak Nipres sudah plong apa gimana? Ya Perasaannya? lumayan plong dari yang awal sih Bu, sekarang Iya. lebih better gitu loh Bu. Iya, baik. Apa Mbak Nipres keberatan kalau Ibu kasih tugas? Oh nggak apa-apa Bu, tapi jangan susah-susah ya. Baik, Ibu akan memberi tugas ya Mbak Nipres. Ya. Nggak susah kok, cuma Mbak Nipres membuat catatan latihan asertif. Itu gimana Bu? Ya, Apa yang baik. saya harus catat begitu? Iya, Mbak Nipres itu mencatat saja. Kan tadi kan Mbak Nipres kan saya suruh untuk latihan di rumah kan, untuk Iya. mengungkapkan dan mengekspresikan diri Mbak Nipres, perasaan Mbak Nipres. Ya benar. Ya, baik. Jadi Mbak Nipres itu nanti itu membuat catatan yang terdiri dari di mana, kapan, waktunya itu tadi, dan apa halangan-halangan yang menghalangi Mbak Nipres dalam melakukan latihan asertif itu tadi, dan keberhasilan apa yang Mbak Nipres dapat. Bagaimana? Apakah Mbak Nipres paham? Ya saya paham Bu. Oh, baik. Jadi apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya kira cukup sih Bu. Saya sudah agak nyaman juga dan sudah paham caranya begitu menghadapinya begitu. Jadi begini ya Mbak Nipres, tadi kan kita sudah membicarakan kontrak proses konseling kurang lebih 30 menit. Iya. Jadi saya rasa waktunya sudah cukup Mbak Nipres. Mungkin Mbak Nipres nanti kalau ada yang mau dibicarakan lagi bisa menghubungi saya sendiri, nanti saya kasih nomor WhatsApp saya. Oke Bu, nanti Iya. saja WA ya. Ya, baik. Jadi Mbak Nipres sekarang perasaannya sudah plong ya? Iya, insya Allah sudah Bu. Jadi habis ini keluar dari ruangan ini Mbak Nipres bisa langsung terus latihan di rumah, entah itu sama ayah atau sama ibu, nanti bisa Saya kayak nggak punya ayah. ya mohon maaf, jadi ya gak apa-apa ya, mohon maaf ya Mbak Nipres ya. Ya, Jadi nggak bisa apa-apa. sama kakak ataupun ibu ataupun nenek kakak ataupun ya keluarga di rumah lah, supaya Mbak Nipres itu bisa terlatih dalam mengungkapkan perasaan dan bisa tegas dalam mengambil keputusan. Itu ya Mbak Nipres ya. Iya Bu, baik. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri ya Mbak Nipres ya. Bisa bertemu lagi mungkin minggu depan. Oh iya. Nanti saya cocokkan jadwal. Iya, baik. Iya, baik. Baik Mbak Nipres ya. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya tadi dalam proses konseling. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Nipres saja ya, nanti hubungi saya lagi kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, mau dikonselingkan lagi. Sama minggu besok nanti kita bahas perkembangan Mbak Nipres ya Mbak Nipres ya. Iya Bu. Baik, silakan Mbak Nipres. Makasih banyak loh ya Bu ya. Hati-hati ya. Iya.